Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani dari Prodi Bahasa Inggris kelas malam Universitas Pancasakti Bekasi semester 1. Di sini saya akan membahas tentang aliran-aliran pendidikan di Indonesia dengan mata kuliah dasar pendidikan oleh Padahlan MPD. Ada 3 aliran dalam pendidikan, yaitu yang pertama ada aliran klasik, yang kedua ada gerakan baru pendidikan, yang ketiga ada aliran pokok pendidikan. Aliran klasik dibagi menjadi 4, yaitu ada teori empirisme, teori analitisme, teori konvergensi, dan teori naturalisme. Yang pertama ada teori empirisme oleh John Locke tahun 1704 sampai 1932. Dari kata empiri yang berarti pengalaman, aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Kemudian ada aliran analitisme Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860. Dari kata nati yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat, dan jika dia mempunyai bakat baik, ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Kemudian ada teori naturalisme oleh J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778 yang menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik, anak yang menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh si pendidik. Kemudian ada teori konvergensi William Stern tahun 1871 sampai 1939. Teori konvergensi mengungkapkan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam pengembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada gerakan baru dalam pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama ada pembelajaran alam sekitar. Pembelajaran alam sekitar menanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alami, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan pendidikan. Sehingga peserta didik akan mendapatkan percakapan dan kesanggupan baru akan menghadapi dunia nyata. Melalui penjelajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta merta memanfaatkan waktu senggangnya. Yang kedua ada pengajaran pusat perhatian atau center di interest. Ditemukan oleh Ovid de Crowley, pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran yang lain. Dalam pengajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Kemudian yang ketiga ada sekolah kerja. Sekolah kerja dikembangkan oleh George Tanner untuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu mendidik anak pekerjaan, tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pembelajaran adalah kerja untuk menatap masa depan. Yang keempat ada pengajaran proyek yang dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai salah satu kegiatan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Patrick, dengan tetap hidup di bangku masing-masing, maka pembentukan otak para peserta didik tidak akan terlaksana. Selanjutnya ada aliran pokok pendidikan Indonesia. Taman Siswa INS atau
Indonesian Netherlands School yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Semua siswa memiliki asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, ada asas kebudayaan. Yang ketiga, ada asas kerakyatan atau asas kekuatan sendiri atau berdikari. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kepada pendidik untuk mengajarkan semboyannya, yaitu ada Ing Harso Suntolodo, yaitu artinya memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Ing Madio Mangunkarso, membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Dan yang sering paling kita dengar adalah Tuturi Handayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Kemudian INS Indonesian Netherlands School yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran yang hampir mirip dengan sekolah kerajanya Kersenteiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum